Kamu mungkin mengira ini adalah pulau-pulau terluar Indonesia. Jangan salah, pulau ini emang dekat secara geografis yang berada di sekitar Indonesia. Tapi justru jadi bagian negara lain loh. Yuk, kita menjelajahi rahasia di pulau-pulau negara lain yang lebih dekat dengan Indonesia ini. Mulai dari Kepulauan Andaman dan Nicobar yang secara geografis terletak cukup dekat dengan Indonesia, bahkan hanya sekitar 150 km dari Provinsi Aceh, Sumatera. Mirip jarak Jakarta ke Bandung. Ya, tapi meski dekat, sebenarnya kepulauan ini memiliki status politik sebagai bagian dari negara India, karena termasuk dalam teritori federal yang dikontrol langsung oleh pemerintah India. Kepulauan di Samudra Hindia ini sudah dihuni sejak 26.000 tahun yang lalu. Awalnya oleh sekelompok masyarakat yang termasuk dalam rumpun bangsa Negrito seperti suku Andaman Besar, suku Jarawa, suku Onge, suku Jangil, dan suku Sentinel. Yup, suku Sentinel itu loh yang terkenal sebagai salah satu suku terasing, paling agresif, dan paling ditakuti di dunia sampai saat ini. Pada masa kolonial, kepulauan ini menjadi basis maritim sementara bagi beberapa kekuatan, termasuk Maratha dan Austria. Pada abad ke-19, Britania Raya mendirikan koloni tahanan di kepulauan ini, menggunakan mereka sebagai penjara terasing untuk pejuang kemerdekaan India. Selama Perang Dunia Kedua, kepulauan ini diduduki oleh Jepang sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah India. India mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini berdasarkan sejarah kolonialnya yang terkait erat dengan penjajahan Inggris. Mereka tidak pernah dijajah oleh Belanda seperti Indonesia. Padahal letaknya itu sekitar 1.200 km terpisah dari daratan utama India, dekat dengan West Bengal. Wah, sayang banget ya nggak jadi bagian Indonesia. Padahal kepulauan ini punya potensi alam yang besar, termasuk pantai-pantainya yang indah dan terumbu karang yang menarik untuk pariwisata. Luas wilayah Andaman Nicobar adalah sekitar 8.250 km persegi yang terdiri dari 572 pulau. Hingga 2011, populasi Kepulauan Andaman mencapai 343.125 jiwa, meningkat sekitar 50.000 jiwa sejak 1960. Sebagian besar populasinya adalah imigran yang datang selama masa kolonial, terutama dari latar belakang Bengali, Hindustan, dan Tamil. Penduduk asli seperti suku Andaman kini menjadi minoritas dalam populasi. Pada awal kontak mereka dengan dunia luar, pada 1850-an, diperkirakan ada sekitar 7.000 suku Andaman yang terbagi menjadi beberapa kelompok, termasuk suku Andaman Besar, Jarawa, Jangil, suku Onge, dan Sompen. Namun peningkatan jumlah pendatang dari daratan mengakibatkan hilangnya wilayah dan penurunan jumlah penduduk asli karena ekspedisi militer, perambahan tanah, dan penyakit epidemi. Nah, saat ini hanya sekitar 400-500 orang suku Andaman yang tersisa, dengan beberapa kelompok seperti Jangil yang sudah punah. Sedangkan suku Jarawa dan Sentinel masih mempertahankan kemerdekaan mereka dan menolak kontak dengan dunia luar. Sekarang mari kita berpindah nih ke Christmas Island. Kalau dalam bahasa Indonesia ya artinya Pulau Natal. Uniknya pulau yang dekat dengan Indonesia ini justru memiliki jumlah penganut muslim kedua terbanyak setelah Indonesia. Tapi kepemilikannya itu adalah Australia. Terletak hanya sekitar 350 km dari selatan Jawa dan Sumatera, serta sekitar 1.550 km di barat laut dari titik terdekat di daratan Australia. Dengan luas mencapai 135 km persegi, Pulau Natal merupakan rumah bagi sekitar 1.402 penduduk. Terletak secara geografis terisolasi, pulau ini pernah jauh dari jangkauan manusia luar hingga abad ke-19. Penduduk luar menemukan pulau ini pertama kali pada 25 Desember 1643 oleh Kapten William Myners, sehingga pulau ini dianggap sebagai perayaan Natal olehnya. Nah, pada 6 Juni 1888, Inggris Raya secara resmi menganeksasi Pulau Natal setelah tahu kalau fosfat di pulau ini melimpah. Pasca itu terjadilah peningkatan aktivitas ekonomi dan mengundang migrasi besar-besaran, terutama orang-orang dari Cina dan Melayu. Namun, pada masa Perang Dunia Pertama membawa tantangan baru bagi Pulau Natal. Penambangan fosfat terhenti dan pulau ini menjadi pusat konflik dengan Jepang.
Pada tahun 1942, tentara Jepang menyerbu dan menduduki pulau ini, dan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Pulau Natal kembali ke tangan Inggris dan kemudian dialihkan ke Australia. Pada tahun 1949, pemerintah Australia dan Selandia Baru membeli perusahaan fosfat Pulau Natal dan tanggung jawab administratif atas pulau ini dialihkan dari Inggris ke koloni Inggris di Singapura. Akhirnya, pada tahun 1958, Australia mengakuisisi kedaulatan penuh atas Pulau Natal, membayar kompensasi kepada Inggris sebesar 2.800.000 pound sterling. Pulau Natal menjadi rumah bagi beragam etnis, budaya, dan agama. Meskipun tidak memiliki penduduk asli, sebagian besar warganya adalah imigran yang berasal dari berbagai negara.